Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nugroho dari KPWDN Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini saya akan bercerita resensi buku berjudul Central Bank Policy Mix, Issues, Challenges, and Policy Responses karya Bapak Peri Warjio dan Bapak Solihin M. Juhro. Buku ini berisi kristalisasi flagship program selama 5 tahun yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute yang temanya sama dengan judul buku ini. Digelar sejak 2015, program tersebut berupaya mendeteksi interaksi di antara kebijakan-kebijakan bank sentral, termasuk kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan manajemen arus modal atau capital flow management. Pemikiran dan gagasan para pembicara yang tertuang rapi di dalam buku ini akan membuka cakrawala kita tentang 3 hal penting yang dihadapi bank sentral. Pertama, masalah atau isu apa yang melekati bank sentral. Kedua, tantangan apa yang akan dihadapi bank sentral. Dan ketiga, bagaimana bank sentral merespons isu dan tantangan tadi. Mengawali buku setebal 374 halaman ini, Pak Peri menjawab ketiga hal penting tadi lewat artikel terbuka dalam buku ini berjudul Central Bank Policy Mix, Key Concepts and Indonesia's Experience. Dalam pandangan Pak Peri, krisis keuangan global 2007-2009 memberi bank sentral 3 pelajaran penting. Pertama, mandat bank sentral tidak cukup hanya dibatasi pada mencapai kestabilan harga atau price stability, tetapi juga mesti diperkuat dengan mendukung stabilitas keuangan atau financial stability. Mengapa? Karena krisis keuangan global membuktikan bahwa stabilitas moneter saja tidak cukup untuk mengatasi risiko yang melekat pada sistem keuangan. Ketika kondisi perekonomian sedang bagus, seringkali diikuti dengan pertumbuhan kredit yang berlebihan. Bank lebih berani mengucurkan kredit. Di sisi lain, sektor real lebih berani mengambil risiko, baik melalui pembiayaan domestik maupun luar negeri, karena menganggap ekonomi akan tetap baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa perilaku itu secara perlahan akan meningkatkan kerentanan pada sistem keuangan. Imbasnya, harga aset pun melambung tinggi, hingga pada satu titik harga aset berbalik jatuh dan debitur gagal membayar pinjamannya kepada bank. Rasio kredit bermasalah meningkat, krisis finansial pun tidak bisa dihindari. Pelajaran kedua dari krisis keuangan global, menurut Pak Peri, ialah ada keterkaitan antara makroekonomi dan sistem keuangan. Inilah yang disebut dengan macro-financial linkage. Saat siklus ekonomi sedang berada di puncak, siklus finansial juga akan mengikuti, yang jika tidak dimitigasi akan memicu krisis finansial. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang lesu dan membutuhkan dorongan, sektor finansial malah cenderung menahan pembiayaannya, yang pada gilirannya dapat memperpanjang resesi ekonomi. Inilah yang disebut dengan prosiklisitas. Oleh sebab itu, Bank Sentral perlu memiliki alat, ukuran, kebijakan untuk memitigasi prosiklisitas dan risiko sistemik pada sistem keuangan lewat kebijakan makroprudensial. Pelajaran ketiga, volatilitas arus modal atau capital flow volatility. Pembalikan arus modal secara tiba-tiba akan meningkatkan kerentanan pada nilai tukar, sistem keuangan, dan makroekonomi seperti yang dialami negara-negara berkembang pada 2013 menyusul fenomena taper tantrum. Oleh karena itu, Pak Peri berpendapat Bank Sentral perlu melengkapi kebijakan suku bunga dan nilai tukarnya dengan alat ukur dan kebijakan baru bernama manajemen arus modal atau capital flow management. Berangkat dari ketiga pelajaran tadi, Pak Peri berpandangan Bank Sentral perlu merumuskan dan mengimplementasikan bauran kebijakan Bank Sentral atau Central Bank Policy Mix. Bauran kebijakan Bank Sentral adalah gabungan dari 3 pilar kebijakan Bank Sentral yang terintegrasi dan saling melengkapi, yakni kebijakan moneter berupa kebijakan suku bunga dan nilai tukar, kebijakan makroprudensial, dan capital flow management. Dengan kata lain, kebijakan moneter perlu diintegrasikan dengan kebijakan makroprudensial dan manajemen arus modal agar pengelolaan 2 trilema, yaitu trilema moneter dan trilema makroprudensial, dapat dilakukan secara optimal. Dalam tataran kebijakan, kebijakan moneter dan makroprudensial dapat diatur agar saling melengkapi sesuai dengan perakiraan risiko stabilitas sistem keuangan dan stabilitas harga. Misalnya saja, pada akhir 2014, ketika terjadi inflasi tinggi namun pertumbuhan kredit rendah, BI memperketat kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga, tapi di sisi lain menetapkan stance kebijakan makroprudensial akomodatif dengan memperlonggar rasio loan to value, kredit, dan pembiayaan properti.
Inilah yang disebut dengan bauran kebijakan bank sentral. Di atas itu semua, dalam buku ini Pak Peri juga menekankan bahwa untuk mencapai kestabilan makroekonomi dan finansial, bank sentral tidak bisa berdiri seorang diri. Bank sentral perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung stabilitas makroekonomi maupun reformasi struktural. Dalam artikel selanjutnya, dengan cerdas Pak Solihin M. Juhro, sedikit menarik kita mundur ke belakang, mengajak kita mengarungi dampak krisis finansial Asia 9798, krisis keuangan global, dan alasan empiris mengapa bank sentral perlu bertransformasi. Pak Solihin bercerita, kebijakan moneter berdasarkan Inflation Targeting Framework atau ITF yang diadopsi Bank Indonesia sejak 2005 perlu terus diperkuat. Itulah mengapa Bank Indonesia kemudian merumuskan apa yang disebut ITF yang lebih fleksibel atau Flexible ITF yang selanjutnya menjadi embrio atau cikal bakal bauran kebijakan Bank Indonesia seperti yang telah dijabarkan secara jelas oleh Pak Peri dalam artikel sebelumnya. Yang menarik, Pak Solihin juga menekankan pentingnya koordinasi antar otoritas. Misalnya saja, sinergi antara BI dan OJK mengenai kebijakan keuangan digital sangat diperlukan, terutama dalam implementasi sistem pembayaran berbasis digital, yang pada gilirannya dapat melahirkan intermediasi yang berkualitas. Dalam bab-bab selanjutnya, pembaca akan diajak mengarungi sisik melik kebijakan Bank Sentral yang dituturkan secara lugas oleh 24 orang kontributor. Mereka adalah sosok-sosok ahli dan prominent speakers yang berasal dari Bank Indonesia, IMF STI, Bank Sentral Turki, Bank Sentral India, dan Bank Sentral Inggris. Mereka akan bercerita tentang teori kebijakan moneter hingga bagaimana kebijakan makroprudensial lahir demi menciptakan stabilitas keuangan. Tidak ketinggalan, di bagian akhir buku disediakan pula studi kasus yang akan membuat pembaca seakan sedang mengikuti flagship program ini secara langsung. Kelebihan yang paling menonjol dari buku ini adalah mudah dicerna. Meskipun buku ini berisi teori dan praktik kebijakan bank sentral yang terkadang bagi orang awam sulit dipahami, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Diskusi-diskusi yang terjadi di antara pembicara dan peserta ditulis dengan apik di buku ini sehingga jauh dari kata membosankan. Interaksi antara peserta dan pembicara tersebut akan menambah pemahaman pembaca soal topik yang sedang diangkat dan memberi warna tersendiri bagi buku ini. Pada akhirnya, buku ini menyampaikan urgensi kepada kita semua bahwa sebagai pegawai bank sentral, kita harus terus berbenah diri. Dinamika dan perubahan yang terjadi secara cepat akan terus menuntut institusi yang kita cintai ini bertransformasi. Karena persis seperti apa yang disampaikan Pak Peri, saat ini kita tengah menghadapi tantangan baru berupa diminishing globalization and rising digitalization di samping krisis pandemi. Tidak banyak kritik yang bisa disematkan dalam buku ini. Satu-satunya kritik yang bisa saya ajukan adalah ketiadaan pembahasan mendalam tentang peran komunikasi dalam bauran kebijakan Bank Sentral. Pada halaman 9 dan 27, Pak Peri dan Pak Solihin menyinggung bahwa efektivitas bauran kebijakan Bank Sentral juga perlu didukung oleh strategi komunikasi. Tentu akan lebih baik apabila strategi komunikasi Bank Sentral yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia maupun bank sentral lainnya dibahas secara khusus dalam 1 atau 2 artikel. Saya berpendapat komunikasi Bank Sentral adalah bidang yang sangat menarik. Sebagaimana kata Pak Peri dalam banyak kesempatan, komunikasi bahkan telah menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Sentral itu sendiri. Secara umum, buku ini dapat melengkapi koleksi terdahulu yang sama-sama ditulis oleh Pak Peri dan Pak Solihin, Kebijakan Bank Sentral, Teori dan Praktik, terbit pada tahun 2016. Atau Central Banking karya Tamarak Munjak, tahun 2014. Namun demikian, buku ini tentu saja lebih unggul dari sisi kedalaman, interaksi, dan lebih mudah dicerna oleh pembaca. Akhir kata, buku ini dapat dimanfaatkan oleh pegawai bank sentral, perbankan, otoritas keuangan maupun pemangku kebijakan lainnya. Meski sebagian besar bercerita mengenai kebijakan bank sentral, tetapi buah pikir yang terkandung dalam buku ini juga dapat digunakan oleh para pengambil keputusan di lembaga pemerintahan dan institusi non-profit lainnya. Saya Adi Nugroho dari KPWDN Kalimantan Selatan. Selamat membaca.